Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu dengan saya dalam rubrik Mutiara Gembala. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menolong anak tertolak. Bapak Ibu, ada beberapa alasan anak ditolak oleh orang tuanya. Yang sesungguhnya sebenarnya bukan kesalahan anak itu atau anak yang bersangkutan. Beberapa pengalaman yang kami dapati di lapangan itu menemukan bahwa anak-anak yang tertolak itu disebabkan oleh beberapa hal. Anak yang dilahirkan sebelum diinginkan bisa menjadi anak yang tertolak. Anak yang dilahirkan pada saat orang tuanya jatuh miskin, sehingga anak ini dilahirkan dengan kondisi dan situasi yang tidak punya apa-apa, dan dia mungkin mengeluh, kenapa punya anak? Kenapa anak saya lahir di saat saya sedang miskin? Nah, kemudian ada juga anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin yang tidak diinginkan. Mungkin kedua orang tuanya menginginkan anak perempuan tapi lahir laki-laki, atau sebaliknya. Yang berikutnya, anak yang dilahirkan karena kesalahan mengikuti keluarga bencana. Bukan keluarga bencana, keluarga berencana. Bukan keluarga bencana. Tapi bisa menjadi bencana karena lahir yang tidak dikehendaki sebenarnya. Kemudian anak yang dilahirkan karena tidak secantik atau setampan yang dirindukan. Mungkin bisa jadi anak itu terlahir cacat sehingga tidak diinginkan. Kemudian wajah anak yang dilahirkan itu mungkin mirip kepada orang yang dibenci oleh orang tuanya. Apalagi ditambahi dengan orang lain, anakmu kok mirip dengan dia, padahal kamu benci dengan dia. Nah, dalam hubungan dengan keluarga yang hancur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak yang dibawa salah satu pasangan dibenci oleh orang tua tirinya, itu memiliki beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Apa ciri-ciri anak yang tertolak? Secara umum anak yang tertolak itu bersikap apa? Memberontak kepada apa? Otoritas orang tua, atau menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan. Ada kemungkinan anak itu adalah tertolak. Nah, dalam Kejadian pasal 16 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Saya akan bacakan ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini kejadian yang terjadi dengan lahirnya Ismail, menjadi anak yang tertolak. Oleh karena itu dia melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan ketika Ishak dilahirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menolong anak yang tertolak itu menjadi penting. Anak seperti ini perlu mendapat pelayanan pribadi. Kebutuhan pokok anak tertolak adalah penerimaan dan kasih. Jadi kalau tidak ada penerimaan dan kasih, maka dia tetap memberontak. Terimalah mereka, kasihi mereka, dan selanjutnya bawalah mereka kepada Kristus, kepada Tuhan. Markus 10 ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka.
sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Yesus bisa menerima apa adanya anak-anak ini, jangan halangi dia. Jadi Yesus bisa mengasihi anak-anak. Mungkin ada orang-orang yang menghalangi untuk kemudian mendapatkan kasih itu. Tetapi ingat bahwa Kristus bisa menerima dia, maka kita harus bisa menerima dia apa adanya. Yang dibutuhkan adalah penerimaan dan kasih. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara menolong anak yang tertolak. Jadi sekali lagi, terima dia dan kasihi dia. Ketika dia ditolak, maka dia akan memberontak. Kiranya ini boleh menjadi tuntunan buat kita. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Amin.